Shalom warga kerajaan sorga, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Ikat Perjanjian, diambil dari Yosua 9 ayatnya yang ke-6 berbunyi begini. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Nah, orang Gibeon tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Israel yang dipimpin Yosua. Mereka takut dan mencari akal bagaimana supaya mereka tidak diserang. Meskipun raja-raja lain membentuk aliansi untuk melawan Israel, orang Gibeon menggunakan akal mereka. Dengan berusaha meyakinkan Yosua bahwa mereka berasal dari jauh dan pergi ke Israel karena mendengar hal-hal besar tentang apa yang Allah lakukan atas bangsa Israel. Nah, orang Gibeon ingin supaya Yosua mengikat perjanjian dengan mereka, supaya bangsa Israel tidak akan menyerang dan menumpas mereka. Masalahnya adalah Tuhan telah menyuruh Yosua untuk tidak bersekutu dengan siapapun. Yosua akhirnya melakukan perjanjian dan persahabatan dengan bangsa Gibeon. Orang Gibeon itu sempat membohongi Yosua dengan membawa remah-remah roti. Mereka katakan ketika roti mereka masih panas dan karena perjalanan jauh, ketika tiba di Israel roti mereka tinggal remah-remah. Itu bisa kita baca di Yosua pasal yang ke-9 ayat 12-13. Pada akhirnya bangsa Israel sadar bahwa mereka ditipu. Dan orang Gibeon ternyata tinggal dekat dengan mereka, bahkan ada yang tinggal bersama dengan mereka. Pelajaran bagi kita adalah bahwa iblis itu menipu dan akan menggunakan apa saja untuk meyakinkan umat Tuhan agar mau berkompromi. 2 Korintus 4 ayat 4 mengatakan begini, orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Iblis dengan liciknya selalu berusaha menyelinap ke orang-orang percaya. Dia menggunakan cara halus untuk menarik diri kita dari Allah. Iblis mungkin tidak akan mencoba membuat kita menyangkal seluruh Alkitab, tetapi dia jauh lebih puas membujuk kita untuk berkompromi dengan hal-hal kecil. Itu cara dia mengelabui kita. Dimulai dari hal-hal kecil. Seperti orang Gibeon yang menggunakan akalnya, Yosua tidak menggunakan hikmatnya. Ingat, akal bisa didapatkan dengan cara apa saja. Hikmat hanya bisa diperoleh dari Tuhan. Iblis akan menggunakan akalnya. Kita patut menggunakan hikmat Tuhan setiap hari dalam mengambil keputusan. Seperti Gibeon yang mengelabui Yosua dengan apa yang terlihat dari luar seperti remah roti, iblis juga akan berusaha mengelabui kita dengan apa yang kita lihat dan dengar. Mata dan telinga adalah pintu gerbang hati. Itu sebabnya apa yang kita patut waspada akan apa yang kita lihat dan dengar. Kita patut waspada. Minta hikmat Tuhan bagaimana mengelola informasi yang masuk. Dan minta hikmat Tuhan juga bagaimana harus mengambil keputusan. Ketika kita percaya dengan kebohongan iblis, itu sama saja kita mengikat perjanjian dengan dia. Contoh, jangan percaya bahwa kita tidak akan sembuh. Jangan perkatakan bahwa ini adalah penyakit keturunan, atau saya tidak heran mengidap penyakit ini. Minta hikmat Tuhan, kesembuhan, pemulihan, dan perkenanan sudah disediakan Tuhan dengan berlimpah. Jangan setuju dengan hal negatif, ketakutan, teror, dan semua kebohongan iblis. Ingat, kuasa dan otoritas atas kehidupan ada di tangan kita. Jangan berikan kepada iblis, jangan pernah mengikat perjanjian dengan dia. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman Tuhan. Kami mau belajar hari lepas hari kalau kami mau hidup dengan perkataan yang positif, perkataan firman bahkan. Itu sebabnya Tuhan, apapun yang kami lihat dengan mata jasmani kami, itu semuanya terbatas. Kami mau belajar untuk melihat lebih daripada itu, lebih dalam daripada itu, yaitu firman-Mu. Bukakan mata rohani kami. Hari ini kami percaya bahwa pemulihan, kesembuhan, kesehatan Tuhan sudah sediakan, anugerahkan bagi setiap kami. Kami akan mulai dan buka hari yang baru hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang ajaib. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Sampai hari esok, Tuhan Yesus memberkati.